Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan 7 Kota Banjarmasin. Insyaallah hari ini kami akan menyampaikan diseminasi saja ya bersama kami guru pribadi Sejah Dayani dan kami CGP Angkatan 7 Kota Banjarmasin, SD Islam Terpadu Buah 2 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Adapun untuk hari ini yang kami mau sampaikan adalah tentang budaya positif di sekolah. Oke, sebelum kita mulai, tolong bantuan nanti dari ustaz saja semua untuk menjawab pertanyaan pemantik kita sebelum memulai kegiatan. Nanti yang belum kita menjawab silahkan dijawab ya. Pertanyaan pertama, Ustaz Nijehan, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ustaz Nijehan setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Ustazah Rasidah setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Yang ketiga, kepada Ustazah Aisyah, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju saja? Setuju. Oke, terima kasih. Nah, adapun topik yang mau kita sampaikan hari ini adalah ada beberapa topik, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi di sini dalam 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam masih restitusi, tetapi bagaimana penerapannya segitiga restitusi di sekolah. Siap. Materi yang pertama kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada perubahan paradigma, stimulus, respon, teori kontrol atau teori pilihan, tentu saja. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini ada stimulus responnya, kemudian teori kontrol atau pilihan. Misalnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya di situ adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, stimulus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Orang lain kalau kita lihat di sini ya stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi sebenarnya secara teori atau teori kontrolnya atau pilihan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian stimulus responnya, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi secara teori kontrol atau pilihannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, teori kontrol atau pilihannya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, ya, model berpikir memang kalah itu dalam stimulus respon, tetapi teori kontrolnya adalah pilihannya model berpikir itu memang menang-menang. iya, Ya. menang bukan menang Ya, atau kalah ya. Nah, secara garis besar disiplin positif itu atau dari teori kontrol atau teorinya dari teori pilihan dari Dr. William Glasser itu ada beberapa. Mungkin bisa dijelaskan? Ada beberapa, yaitu yang pertama mengenai Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, di sini kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi satu saja ketika kita mempunyai keinginan atau seperti untuk mendidik anak-anak supaya lebih baik, maka kita menggunakan teori kontrol itu bahwa kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita sendiri sehingga kita bisa menunjukkan bagaimana sih disiplin positif kepada anak-anak. Nah, di sini makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita. Jadi
Tentu saja di sini kita nih sebagai manusia sebenarnya sudah diberikan Tuhan atau Allah itu potensi masing-masing dalam dirinya agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Lanjut. Secara realitas ya, kebutuhan kita itu berbeda. Setiap manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda ya saja ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar inilah nanti yang akan mendasari motivasi seseorang. Yang nanti kalau 5 kebutuhan ini nanti akan bisa digali dan kita pasti akan berusaha mencapai 5 kebutuhan dasar tersebut. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan untuk penguasaan, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan kebebasan. Jadi 5 kebutuhan dasar pada manusia ini juga diinginkan oleh siswa-siswa kita yang ada di sekolah. Jadi nanti disiplin positif ini salah satunya mengarah ke 5 kebutuhan dasar manusia ini untuk mengontrol diri sendiri sebagai pribadi yang nanti akan melakukan disiplin positif ini ya saja ya. Silakan lanjut saja next nih. Jadi karena tadi siswa-siswi kita itu punya 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi semua itu harus dipenuhi sehingga kita sebagai guru tahu posisi kontrol kita itu seperti apa. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian ada posisi kontrol kita sebagai teman, kemudian juga sebagai pemantau, dan yang terakhir itu sebagai manajer. Nah, nanti di mana kita itu bisa memposisikan diri dalam mengontrol anak-anak supaya 5 kebutuhan dasar tadi terpenuhi. Nah, jadi sebenarnya setiap manusia itu kan perilaku kita atau tindakan kita itu biasanya dipengaruhi oleh motivasi masing-masing ya. Dipengaruhi oleh motivasi masing-masing. Biasanya yang pertama itu kalau siswa kita itu mau disiplin atau mau datang tepat waktu. Dia mau datang tepat waktu, kita lihat motivasinya apa. Apakah dia yang pertama untuk menghindari hukuman atau dia untuk mendapatkan imbalan seperti itu ya. Itu 2 motivasi tadi adalah motivasi eksternal ya, atau ekstrinsik di sini. Artinya motivasi yang timbul dari luar karena rasa ketakutan dan ingin penghargaan. Yang pertama tadi untuk menghindari hukuman, berarti dia takut. Dia takut kalau dia misalkan datang terlambat, dia akan dihukum. Berarti itu motivasinya karena dia takut. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan, berarti dia ingin mendapatkan penghargaan ya saja ya. Itu motivasi dari luar dalam dirinya yang timbul. Tetapi ketika motivasi itu lahir dari dalam dirinya sendiri untuk menghargai diri sendiri karena dia mempunyai keyakinan terhadap peraturan tersebut, maka itu yang disebut sebagai motivasi intrinsik atau motivasi yang timbul dalam dirinya sendiri. Yang itu nanti akan menjadi sebuah nilai-nilai kebajikan universal ya saja ya, kalau memang sudah terbentuk atau sudah membudaya secara menyeluruh di lingkungan sekolah. Nah, ini biasanya bersumber dari keyakinan kelas dan keyakinan sekolah ya saja ya. Ya, jadi untuk kita mencapai atau mewujudkan anak-anak yang mempunyai motivasi dari dalam diri, maka seperti yang sudah disampaikan saja Handayani tadi, bahwa kita harus membentuk keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas itu mengandung nilai-nilai keyakinan universal. Nah, sebagai guru kita bisa memposisikan sebagai yang di sini yang mau diraih itu adalah posisi manajer. Nah, di situ kita bisa menerapkan dengan adanya segitiga restitusi dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di kelas kita atau di sekolah kita. Ya. Menambahkan jadi untuk segitiga restitusi ini ada 3 langkah yang saja ya. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua memvalidasi kebutuhan, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini nanti dari ketiga langkah dari segitiga restitusi ini akan akhirnya kita mendapatkan suatu motivasi atau kebutuhan apa sih dari anak yang belum dia dapatkan sehingga dia melakukan pelanggaran gitu, pelanggaran atau sesuatu yang tidak kita inginkan gitu ya saja ya. Yang nanti akan dibahas nanti satu persatu saja ya supaya lebih jelas.
Oke. Nah, sebenarnya apa sih makna dari disiplin itu? Kalau kita biasa biasa dalam pemikiran kita mungkin disiplin itu datang tepat waktu, kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu, itu untuk anak-anak ya. Nah, sebenarnya disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Nah, makna asalnya dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Sokrates dan Plato. Sehingga apa? Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Seperti yang di awal tadi dijelaskan bahwa setiap manusia itu mempunyai potensi dalam dirinya masing-masing untuk menerapkan atau untuk bisa melakukan disiplin pada dirinya sendiri, yang nantinya dia itu akan mengontrol dirinya sendiri. Jadi bukan orang lain sebenarnya sebagai kontrol itu, tetapi yang bisa mendisiplinkan diri sendiri itu adalah dirinya sendiri dari motivasi intrinsik yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Ya, namun biasanya dalam budaya kita ya, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tadi kita pengen takut dihukum atau ingin mendapat penghargaan. Nah, ini dia melakukan sesuatu yang kepatuhan gitu ya. Nah, jadi kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi sebenarnya kata disiplin itu ada sesuatu hal yang ingin kita capai, ada keyakinan yang dari kita atau kesadaran dari kita untuk mencapai atau mentaati sebuah peraturan, bukan karena ingin menghindari hukuman atau ingin mendapatkan penghargaan. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal yang memang sebenarnya bisa dicapai dengan cara tadi menerapkan budaya disiplin tadi ya. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian nilai-nilainya apa saja? Di situ ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinakaan global, bergotong royong, dan kreatif. Yang ini nanti mencakup menjadi profil pelajar Pancasila yang sebenarnya nanti akan dicapai oleh sekolah atau tujuan sekolah atau sebagai seorang guru kita harus bisa mencapai itu untuk anak-anak kita. Oke, Ustaz saja. Sebelum kita lanjutkan ke materi 2, apakah ada yang mau ditanyakan dulu terkait materi pertama tadi? Disiplin positif. Silakan Ustaz saja. Ada yang bertanya Atau memberi masukan atau gimana? tanya. Ya, silakan. Bisa. Berarti hukuman itu bukan cara yang efektif ya sih yang untuk mendisiplinkan siswa. Nah, betul saja. Tadi sudah terjawab ya. Tadi Ustaz refleksi di awal tadi bahwa hukuman tadi dapat mendisiplinkan. Ternyata ketika pada kenyataan hukuman itu tidak bisa mendisiplinkan, karena ketika contohnya nih, ketika kita menerapkan hukuman, dia hanya takut kepada hukuman. Nanti ketika gurunya nggak ada, dia melakukan lagi. Jadi kan itu bukan motivasi di dalam dirinya sendiri. Nah, yang diharapkan di sini bahwa anak itu akan termotivasi untuk melakukan disiplin pada dirinya sendiri atau kepada orang lain, itu timbul dari dirinya sendiri. Ketika ada enggak gurunya di dalam kelas, itu tetap disiplin. Seperti itu saja. Ya, silakan. Ya, tadi kan yang kedua selain hukuman tadi bisa berupa penghargaan kepada anak ya. Apakah boleh penerapan sebelum ke restitusi tadi ya, tapi kita memberikan secara bertahap dengan memberikan motivasi berupa penghargaan terlebih dahulu supaya nanti timbul restitusi yang kita inginkan. Apakah boleh gitu untuk penghargaan, tidak berupa hukuman tapi penghargaan terlebih dahulu baru kita ke restitusi. Sebenarnya penghargaan ini juga suatu hal yang berbahaya ya, bisa meracuni kemurnian niat siswa kita untuk melakukan suatu disiplin positif. Kenapa? Karena ini bisa menurunkan juga salah satunya juga ya saja ya, dan bisa menghukum dirinya sendiri. Contoh, kalau dulu kan
ini bagi sekolah ya, bagi sekolah yang memiliki biasanya penghargaan berupa ranking 1 dan ranking 2 dan seterusnya. Jadi dia motivasi belajarnya ingin mendapatkan ranking 1 dan mendapatkan hadiah kayak gitu kan ya. Nah, suatu ketika misalkan dia tidak mencapai itu, maka dia merasa menghukum dirinya sendiri dan itu akan menimbulkan sesuatu yang efek berkelanjutan untuk dia ya saja ya, dampak negatifnya ke dia nanti. Jadi yang sebenarnya sama dengan hukuman, pemberian hadiah dan hukuman itu sebenarnya sama. Tapi memang lebih buruknya di hukumannya saja ya. Ini sama-sama motivasinya akan timbul dari luar. Jadi nanti suatu saat kalau kita tidak memberikan hadiah dan ibaratnya gimana ya, dia tidak mendapatkan hadiah itu, maka dia merasa sebagai orang yang gagal. Aku tidak dapat hadiah, berarti aku adalah orang yang gagal, kayak gitu. Padahal di sini seperti yang tadi ya saya disiplin terkait pemahaman tadi bahwa kita tidak ada menang atau kalah, tapi kita ada menang-menang. Nggak ada menang dan kalah. Jadi siswa itu tidak ada menang dan kalah, tetapi menang-menang ya. Nggak ada yang kredit, tidak ada posisi siswa kita yang kalah. Dengan hadiah ini seolah-olah kita akan memberikan ada siswa yang menang, ada siswa yang kalah, seperti itu. Oke, mungkin menambahkan saja ya. Jadi ketika kita mau supaya anak itu bisa timbul motivasi intrinsiknya, maka kita selalu mengingatkan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bukan sekedar peraturan, tetapi memang nilai-nilai yang diyakini oleh anak itu bahwa itu harus dilakukan. Nah, untuk penghargaan ini, apresiasi itu sebenarnya boleh, tetapi bukan di awal, ya, bukan di awal ketika nanti dapat bintang loh kalau kamu membersihkan sampah, bukan seperti itu. Tetapi kita memberi apresiasi anak itu setelahnya, secara tiba-tiba mungkin ya, sehingga anak itu mau mengambil sampah bukan karena penghargaan tadi atau hukuman tadi. Bagaimana saja bisa? Kita lanjut dulu ya materi kedua. Tadi lumayan sudah dari pertanyaan tadi sebenarnya sudah banyak masuk ke materi yang lainnya ya saja ya. Kita akan persingkat, tidak terlalu ini juga. Materi kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia ya, yang pertama tadi kan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Biasanya anak-anak, kalau saya tidak datang tepat waktu, saya akan dapat apa? Itu merupakan motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, teori motivasinya yang untuk orang manusia tadi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, hadiah tadi ya. Maka mungkin kita akan berpikir, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti itu masih motivasi yang sifatnya eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini yang kita harapkan ya, motivasi secara internal atau merupakan dari tujuan disiplin positif. Mungkin saja itu bisa menambahkan terkait motivasi internal. Jadi motivasi internal ini sebenarnya nantinya berhubungan dengan keyakinan kelas tadi, bahwa nilai-nilai apa sih yang mau saya peroleh atau yang seperti apa diri saya ini, mau seperti apa diri saya. Nah, tujuan disiplin positif tersebut, sehingga dia tidak memikirkan adanya penghargaan, dia tidak memikirkan adanya hukuman. Nah, itu sehingga menimbulkan motivasi dalam dirinya sendiri. Dengan dia mempunyai tujuan, dia itu mau menjadi orang seperti apa. Nah, kita kembalikan dengan keyakinan kelas tadi yang mengandung nilai-nilai yang diyakini oleh siswa. Nah, ini sedikit satu saja ya, bisa dibaca bahwa merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya, kamu harus datang tepat waktu loh, kamu harus sholatnya harus tertib loh. Nah, itu memerintah diri sendiri sebenarnya merdeka untuk mengkontrol dirinya sendiri supaya nanti menjadi orang yang disiplin. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Nah, dihukum oleh penghargaan yang tadi sudah dijelaskan tadi ya. Oke, jadi dihukum oleh penghargaan tadi yang sudah dijelaskan. Mungkin bisa next aja. Oke. Nah, ini salah satu kenapa kata ulun tadi dia akan merasa dihukum ya. Ketika dia ini dihukum oleh penghargaan, ini bisa mengakibatkan penghargaan itu bisa menurunkan kualitas kreativitas seseorang,
kemudian mematikan kreativitas. Penghargaan juga dapat mengurangi motivasi intrinsik seseorang. Jadi ketika sebenarnya dia sudah semangat untuk datang tepat waktu, ketika kita memberikan hadiah seperti itu ya, penghargaan, maka akan mengurangi motivasi intrinsiknya. Mungkin dia berikutnya akan akan berpikir, oh hari ini aku akan datang tepat waktu karena ustazah akan memberi aku hadiah. Nah akhirnya kan motivasi itu akan diracuni oleh motivasi dirinya yang awalnya muncul dari dalam dirinya, akhirnya dia terpengaruh atau terkontaminasi oleh motivasi yang ada dari luar. Nah, jadi sebenarnya itu ada bentuk-bentuk program kebajikan atau apresiasi. Kita boleh mengapresiasi, bukan berarti tidak boleh memberi penghargaan untuk siswa ya. Nah, dan memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama di situ beri dukungan secara khusus ya. Misalkan bukan sekedar hadiah, tetapi misalkan kamu hebat atau dengan dengan kita dukung dengan dengan kita beri motivasi terus, kemudian beri pengakuan secara pribadi. Nah, pribadi kepada diri mereka bahwa dia bisa. Nah, kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi tidak hanya anak-anak itu saja, misalkan si A terus yang diberi penghargaan atau apresiasi, sehingga sehingga yang lainnya jadi jadi tidak ada motivasinya dalam dirinya. Kemudian pengakuannya itu secara konsisten ya, dan fokus pada prosesnya. Jadi tidak sekedar hadiah, tetapi juga memandang teman-temannya yang belum dapat nanti secara bergantian. Dimanapun, misalkan di pembelajaran, kemudian di kegiatan-kegiatan pembiasaan siswa itu bisa dilakukan. Ya, menambahkan untuk yang fokus pada proses. Jadi kalau misalnya kita melihat siswa kita sudah berupaya melakukan, yang kita nilai itu bukan hasilnya, tapi proses bagaimana dia berusaha untuk melakukan tugas tersebut. Ya, itu kan kayak misalnya kita meminta anak untuk menggambar atau membuat suatu hastakarya, kalau kita lihat pasti hasilnya berbeda. Ada yang anak memang ahli di hastakarya atau dia hasilnya bagus saja ya. Cuma ada juga siswa mungkin yang hasilnya kurang bagus kalau kita bandingkan hasil. Tetapi yang kita hargai dari siswa ini adalah usaha dari masing-masing, ya, prosesnya. Jadi seapapun hasil anak, tapi yang kita hargai prosesnya ya saja. Nah, ini contoh-contohnya ya, bisa dilihat di slide. Nah, jadi misalkan kemarin saya perhatikan, misalkan dengan kalimat itu ya, kemudian nilai kebajikan apa yang dimunculkan di situ, bahwa rasa empatimu besar sekali. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita, misalkan ada anak itu menolong temannya yang terjatuh, kemudian kita memberikan apresiasi ya, bahwa dia itu sudah berempati kepada siswanya dengan kata-kata yang bisa memotivasi sehingga dia akan terus melakukan kebajikan itu. Nanti di akhirnya dan tujuan kita memang seperti itu ya. Oke, kita tanya jawab lagi ya saja ya. Misalkan nanti ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, Ustazah Mutia mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Nomor 2, Ustaz Lydia Mansuri. Saya melidiki lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nomor 3, Ustaz Abai. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang keempat, Sujud Ipin. Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, kepada Ustazah Gina. Konsekuensi ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Silakan Ustazah Rashidah. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu ya seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ustaz Dayat, silakan. Hukuman. Ini satu lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2
2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ustazah Aisyah, hukuman atau konsekuensi? Ustazah Lisa, hukuman. Oke, kita lihat ya sama-sama jawabannya. Nih. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ternyata itu adalah sebuah hukuman. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang dilanggarnya. Jadi hukuman itu sebenarnya kan menyakiti fisik ya, menyakiti fisik, terutama juga bisa menyakiti hati orang lain. Ya, jadi hukuman itu sebenarnya ya saja ya indikatornya. Hukuman disebut sebagai hukuman kepada siswa kalau dia menyakiti secara fisik. Iya. Kemudian yang kedua, dia menyakiti secara verbal. Nah, kemudian itu tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dia buat. Dia terlambat menulis 100 kali, apakah itu akan ada hubungannya dengan atau ada hubungannya dengan pelanggaran yang dia lakukan kayak gitu. Nah, jadi kalau ini termasuk yang tidak ada tidak ada hubungannya, dan ini juga termasuk menyakiti ya, menulis 100 kali kan saya tidak akan terlambat lagi, itu membuat dia capek, ini baru termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah, ini juga menghukum dia ya, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, tidak ada hubungannya kan ya, berarti ini termasuk hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret termasuk konsekuensi. Ini memang bisa menggantikan kertas teman yang dicoret-coret itu kan konsekuensi dia karena dia telah mencoret-coret kertas teman, tetapi tidak menyakiti secara fisik. Nah, kemudian membersihkan tumpahan air di meja itu juga konsekuensi karena dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan tidak mengenakan sepatu seharian, itu kan menyakiti, jadi termasuk hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu termasuk konsekuensi. Kira-kira tentu saja kenapa yang terakhir ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, padahal karena dia terlambat 10 menit itu termasuk konsekuensi. Padahal kalau kita lihat tadi ciri-cirinya ya, menghukum secara fisik, ya harusnya hukuman kayak gitu ya. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa menjelaskan kenapa ini termasuk konsekuensi? Karena hubungan dengan PJOK. Yang lainnya? Karena ada kesepakatan di awal. Karena kesepakatan di awal. Ada lagi? Ada lagi kenapa dia harus mengelilingi lapangan dulu 10 menit? Karena dia terlambat. Saja. Karena logis, hukumannya logis. 2 kali saja tidak terlalu menyakiti kan. Karena terima kasih ya, saja yang sudah menjawab. Karena lari mengelilingi lapangan 2 kali, tetapi berhubungan dengan pelajaran PJOK, maka itu termasuk konsekuensi ya. Kayak istilahnya lah sebagai pemanasan ya, bukan menghukum dia. Yes, ya. Nah, di sini apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Jadinya kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Nah, bedanya adalah menyakitkan dan tidak menyakitkan. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hatinya. Kemudian juga dalam jangka waktu yang panjang. Misalkan ingat terus anak itu terhadap apa yang kita lakukan ketika kita menghukum anak. Tetapi kalau konsekuensi itu hanya membuat anak itu tidak merasa nyaman. Waktunya juga jangka pendek. Kemudian kalau hukuman, anak itu akhirnya membenci kedisiplinan. Dia itu cuma takut terhadap hukuman saja. Akhirnya dia tidak disiplin. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu sifatnya paksaan, bukan kesadaran ya. Nah, tetapi kalau konsekuensi, stimulus atau tanggapan terhadap apa yang sudah dilakukan. Ya. Kalau hukuman biasanya mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri ya, karena dia merasa dihukum ya. Kalau sedangkan konsekuensi mendorong agar anak mudah menyesuaikan diri. Contohnya seperti ini, ketika tadi air tumpah ya, maka kita pasti akan menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan dengan air tumpah tadi. Maka dia akan menyesuaikan dirinya apa yang harus dia lakukan seperti itu. Tapi kalau hukuman itu
cenderung sudah kita tentukan dan akan menyakiti diri anak tersebut. Kemudian kalau hukuman itu merupakan sebuah konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Tadi dengan dia bertanggung jawab mengganti keras temannya yang sobek, itu kan konsep diri yang baik akhirnya kan. Kemudian kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dia kena takut dihukum, dia hanya tidak jujur. Kalau konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, hukuman itu akan menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi, anak cuma kehilangan hak. Contoh, misalkan karena dia datang terlambat, disuruh bertahan dulu di kelas, itu kan menjadinya anak merasa kehilangan hak, tapi untuk sementara ya, untuk sementara dibuat tidak nyaman karena harus diam di kelas, padahal teman-temannya dibolehkan untuk istirahat. Kemudian dia diasingkan untuk sementara atau ada istilah time off ya, time off. Lanjut ya. Jadi di sini kalau kita melakukan hukuman itu membuat identitas anak itu jadi gagal. Nah, jadi kalau kita memberikan hukuman kepada anak, artinya anak itu merasa gagal terhadap apa yang dia lakukan. Tetapi kalau kita memberikan konsekuensi atau restitusi, maka mengembalikan identitas anak itu menjadi identitas yang sukses, bukan anak yang gagal. Walaupun dari dia melakukan kesalahan, tetapi tetap menjadi anak yang sukses, bukan anak yang gagal. Nah, apa sih sebenarnya itu restitusi? Dan tadi kan kita bicara cuma hukuman dan konsekuensi. Ternyata yang lebih positif, yang ke arah positif itu adalah restitusi. Tapi kalau kita lihat dari tabel tadi, hukuman itu negatif, kemudian kalau konsekuensi itu netral, restitusi ini adalah hal yang positif. Ternyata restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen ya, pada dosen tahun 2004. Lanjut. Nih ciri-cirinya. Nah, jadi tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Tahap restitusi itu mempunyai ciri-ciri. Dia bukan hanya menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan itu. Jadi anak itu tidak hanya menebus bahwa dia itu bersalah, tetapi dia belajar dari kesalahan itu sehingga dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sudah dilakukannya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi misalkan anak melakukan pelanggaran, jadi merasa kepada guru itu tidak merasa takut, tidak merasa marah karena guru memberikan hukuman ataupun konsekuensi, tetapi dia merasa nyaman mendapatkan solusi yang bisa memperbaiki dirinya. Kemudian berupa tawaran, tapi bukan paksaan, tawaran dan bukan paksaan, sehingga anak itu nanti bisa menentukan solusinya sendiri. Dan restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri, untuk perbaikan diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sehingga kenapa sih anak itu melakukan kesalahan? Nah, mungkin di dalam 5 kebutuhan dasarnya itu ada salah satu atau beberapa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Contoh nih, misalkan guru itu ngajarnya monoton, cuma ceramah aja. Kemudian anak itu mengantuk atau tidak respon terhadap pelajaran yang disampaikan oleh guru. Nah, dia mencari kebutuhan kesenangan dia, menggambarkan ketika guru menjelaskan, main-main pensil. Nah, itu karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kemudian restitusi mencari yang nomor 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, jadi mulai dari hukuman, konsekuensi, restitusinya itulah yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi untuk memperbaiki karakter anak. Nah,
Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Nah, tadi mencari solusi ya, bagaimana anak itu bisa memperbaiki kesalahan yang dia lakukannya. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi bukan selama ini bukan yang menjudge murid itu bahwa dia selalu datang terlambat, dia selalu tidak mengumpulkan tugas. Nah, di dalam restitusi maka dikembalikan menjadi anak yang tadinya berbuat salah menjadi anak yang sukses, yang nanti bisa diterima oleh kelompoknya. Ini mungkin ada yang demikian tentang restitusi ya di materi kedua. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Terutama nih hal baru terkait restitusi. Apakah sudah jelas satu saja? Nah, sudah saja. Berarti next ya. Materi ketiga tentang keyakinan kelas. Ya. Biasanya kita di kelas ada punya peraturan ya. Ternyata kita bukan peraturan, tetapi harus keyakinan kelas. Mengapa kita harus keyakinan kelas? Karena ini untuk menimbulkan motivasi dalam diri tadi. Keyakinan kelas itu yang pertama harus dibuat bersamaan, kesepakatan antara guru dengan siswa. Kemudian dipahamkan juga kepada siswa kenapa keyakinan kelas itu harus kita buat ya, alasan dari keyakinan kelas. Contoh, mengumpulkan tugas tepat waktu. Kita harus memahamkan ke siswa dan guru harus menemukan apa yang menjadi dasar kenapa keyakinan kelas mengumpul tugas tepat waktu itu harus kita buat di kelas ya saja ya. Jadi anak memahami itu bukan sekedar sebuah aturan, tetapi ada keyakinan, ada sesuatu nilai yang harus dicapai oleh siswa di balik keyakinan tersebut. Next saja ya. Kemudian silakan saja. Jadi ketika kita menginginkan budaya positif itu bisa berjalan di sekolah atau di lingkungan sekolah kita, maka dimulai dari peraturan kelas, di mana peraturan kelas ini tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah Handayani bahwa dibuat bersama dengan anak-anak. Kemudian tidak sekedar peraturan kelas, misalkan datang tepat waktu, tetapi dia punya nilai yang nantinya disebut dengan keyakinan kelas, yaitu misalkan nilainya adalah menghormati orang lain. Jadi lebih umum kalau datang tepat waktu, kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu itu kan khusus. Nah, di dalam peraturan itu nanti akan ada nilai-nilai yang harus diyakini anak. Di dalam disiplin waktu itu apa sih? Nah, itulah yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Jadi nanti ketika Ustazah membuat peraturan, nanti juga dimasukkan nilai-nilai apa yang terkandung di dalam peraturan itu sehingga nanti akan terbentuk keyakinan kelas. Nah, ketika keyakinan kelas ini sudah berjalan dengan baik, maka nanti akan tercipta lingkungan positif. Ya, anak akan selalu datang tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian tidak berkelahi di kelas atau di lingkungan sekolah maupun di rumah ya. Nah, dengan adanya lingkungan positif nanti akan terbentuk budaya positif di sekolah. Nah, untuk itu satu saja ini tidak bisa dilakukan oleh guru yang di dalam kelas saja, tetapi harus dilakukan oleh semua warga sekolah. Untuk menciptakan budaya positif itu harus kolaborasi, tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Nah, itu berawal dari peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas, menciptakan lingkungan yang positif, dan akhirnya lebih luas lagi akan tercipta budaya positif di sekolah. Nah, di sini ada contohnya yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Kira-kira yang mana satu saja? Apakah datang tepat waktu mengucapkan salam, atau di sini kami guru dan murid yang saling menyayangi? Kira-kira yang mana dari ini? Iya, ini ternyata sudah paham ya, satu saja. Oke, Kita lanjut ya. next. Nah, ini untuk pendalamannya bisa dilihat di slide. Jadi ini cara atau teori yang bisa digunakan ya untuk membuat keyakinan kelas. Setelah kita punya sebelum membuat peraturan tadi ya, atau di balik peraturan tadi kita harus mendapatkan sebuah keyakinan kelas. Ini yang cara atau praktek yang bisa kita lakukan dengan siswa nanti ya. Ini contohnya, nanti bisa kita berbagi untuk formatnya untuk diterapkan nanti di kelas masing-masing.
Kalau di sini kita punya peraturan, maka keyakinan kelasnya apa? Contoh kita satu aja ya, kita coba. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Maka keyakinan kelasnya ada yang bisa membantu membikinkan? Contoh keyakinan kelasnya. Keyakinan kelasnya dari peraturan selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Keyakinan kelasnya apa Ustaz saja? Nilainya. Merapikan barang, selalu merapikan barang. Selalu merapikan barang. Oke, Ada yang terima kasih. lain? Ada yang lain? Kami bertanggung jawab. Kami bertanggung Kami jawab. bertanggung jawab. Ada lagi satu saja? Kelas kami selalu rapi. Kelas kami selalu rapi, masya Masya Allah. Allah, Ya. biasa. Ada lagi ustadz-ustadznya yang di depan? Ustaz Mijihar. Menjaga buku. Oke, terima kasih yang Terima sudah kasih atas jawabannya. Nah, tadi dia tanggung jawab ya, lebih ke tanggung jawab. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Tapi menjaga buku, menjaga kelas rapi itu juga termasuk tanggung jawab. Ya. Kita next materi keempat, materi terakhir ya, bukan keenam. Materi keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tadi kita sudah menyampaikan ya kebutuhan dasar manusia itu apa. Jadi biasanya tingkah perilaku anak ini tidak jauh dari yang mendasari mereka adalah kebutuhan dasar mereka. Mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka sebagai manusia. Lanjut. Materi kelima tentang 5 posisi kontrol tadi ya saja ya. Di 5 posisi kontrol ada sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer. Nah, jadi kalau penghukum tadi satu saja ya, tadi kita suka menghukum, jadi memberikan hukuman yang berupa hukuman fisik ya biasanya. Kemudian kalau membuat rasa bersalah ini, misalkan apa nih? Contohnya di sini ya. Kalau di penghukum guru berbuat apa yang guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, tapi ketika dia posisinya sebagai pembuat orang merasa bersalah, dia akan berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini. Ibu kecewa karena kamu telah melakukan hal ini. Tapi ketika dia posisinya sebagai teman, makanya dia melakukan apa saja. Kalau sebagai teman, contohnya nih, ayolah nak dikerjakan, nanti kalau tidak dikerjakan, bisa dimarahi kepala sekolah loh. Nah, dengan nada yang tidak tinggi, tetapi mengajak seperti teman. Kemudian kalau sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur. Jadi nanti bisa diterapkan untuk pemantau ini konsekuensi. Biasanya menerapkan konsekuensi. Nah, jadi posisi pemantau ini ketika guru sudah melakukan konsekuensi logis ya dari peraturannya, itu sebagai pemantau. Tetapi ketika yang paling buruk tadi sebagai penghukumnya, kalau sebagai manajer, manajer ini dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan contoh. Kenapa kamu terlambat hari ini? Apa yang seharusnya kamu lakukan? Kemudian juga bagaimana solusinya supaya kamu besok tidak terlambat lagi. Di situ posisi sebagai seorang manajer. Nanti kita akan lebih berlatih lagi supaya kita bisa berada di posisi manajer ya. Kita akan bersama-sama, bisa nanti kita lebih pelajari terkait 5 posisi kontrol ini ya saja ya. Next ya. Nah, jadi selama ini di mana posisi ustadzah ketika di sekolah kira-kira ya paling tidak itu kita sebagai pemantau paling tidak ya, yang nanti akan menuju sebagai manajer yang lebih tinggi dan lebih baik dalam menangani permasalahan anak. Jangan sampai sebagai penghukum ya satu saja. Nah, oke. Nah, ini contoh pertanyaan-pertanyaannya tadi ya. Ada saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum, itu kan menunjuk. Kemudian ayolah lakukan. Ini ya tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu sebagai pemantau ya, penghargaan dan konsekuensi tadi lah. Kemudian bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Ini manajer ya, jadi lebih tinggi tingkatannya dan lebih baik dalam menyelesaikan permasalahan anak. Kita ke materi terakhir. Alhamdulillah Segitiga tentang restitusi. tentang segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi seperti yang kami sampaikan tadi, yang pertama menanyakan keyakinan ya. Jadi ada 3 langkah. Yang pertama kita menanyakan keyakinan siswa, kemudian menstabilkan identitasnya,
dan memvalidasi kebutuhan anak. Menanyakan, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan ya. Nah, ini contoh menstabilkan identitas. Contohnya ketika siswa ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya ya, dengan cara menstabilkan identitas. Bagaimana contohnya? Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian bapak ibu juga pernah berbuat salah. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian juga kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Ini contoh pertanyaan-pertanyaan dalam langkah menstabilkan identitas. Jadi anak itu tidak merasa gagal ya karena dia telah melakukan kesalahan. Jadi bisa dengan kata-kata yang seperti ini. Nah, yang kedua, tadi setelah menstabilkan identitas, maka kita validasi kebutuhan. Kebutuhan apa sih yang kurang dari anak itu? Nah, misalkan bisa dengan kata-kata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, ketika itu memang anak kesalahannya memukul ya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini adalah contoh-contoh pertanyaan validasi kepada siswa yang melakukan kesalahan, sehingga kita tidak menghukum dan anak itu tidak merasa dihakimi. Nah, yang terakhir dari segitiga restitusi itu menanyakan keyakinan. Ini bisa contohnya misalkan apa nilai yang saya percaya apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita ini terkait peraturan yang dia langgar ya, keyakinan kelas apa yang dia langgar gitu. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Misalkan contoh, kamu datang ke rapat nilai-nilai kesepakatan kelas kita, atau misalkan nilai keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, seperti itu. Ini menanyakan tentang keyakinan yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ketika kelas sama dibuat ya, sebenarnya kelas yang ideal itu seperti apa sih? Artinya kelas yang tenang ustazah, kelas yang semuanya saling menghargai. Itu kan artinya muncul dari dia sendiri ya, bukan kita yang mengarahkan. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Ini contoh misalnya ketika dia tidak tuntas melakukan sesuatu, atau dia tidak selalu tepat waktu mengerjakan tugas ya, bisa kita tanya seperti ini. Atau apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Jadi ini ibaratnya mengembalikan kepada dia. Sebenarnya bagian mana sih yang sudah salah dia lakukan gitu ya? Pelanggaran apa yang sudah dia lakukan terhadap kesalahan-kesalahan dia. Tapi kita tidak langsung menghukum, biasanya tidak langsung menuduh atau apa segalanya gitu saja ya. Jadi menanyakan keyakinan itu kita mengembalikan nilai-nilai yang ada yang sudah kita sepakati dengan anak-anak di kelas ya. Kemudian sampai nanti akhirnya anak tersebut bisa mencari atau bisa menawarkan solusi yang akan dilakukan sehingga anak itu akan menjadi lebih baik lagi. Jadi harapannya solusi itu dari anak tersebut, bukan dari guru, sehingga tidak membebani anak, anak tidak merasa dihukum atau dimarahi. Oke, alhamdulillah kita ke tahap akhir dari kegiatan kita hari ini. Saja bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Rencanakan, komunikasikan, laksanakan. Allahu Akbar. Masya Allah, saja terima kasih atas keterlibatannya hari ini. Kami akan melakukan sedikit sebelum refleksi. Nah, ini ada contoh praktek baik yang sudah kami lakukan. Insya Allah nanti bisa menjadi referensi ya. Insya Allah satu saja ini bisa melakukannya lebih baik lagi dari kami. Oke. Nah ini.
kalau ini kemarin perubahan paradigma ya, perubahan paradigma, kemudian untuk melakukan suatu budaya positif di sekolah kita harus memerlukan dari motivasi dari manajemen. Perubahan paradigma ini mengubah pola pikir untuk menyatukan visi dan misi bersama ya saja ya. Kemudian dukungan dan motivasi dari manajemen itu karena kita dalam sebuah lingkungan sekolah melibatkan semua warga sekolah. Salah satunya dukungan dan motivasi dari manajemen. Jadi menambahkan di sini tadi bahwa untuk menciptakan budaya positif itu tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri satu orang guru saja, tetapi semua warga sekolah itu harus terlibat kolaborasi. Nah, ini contoh budaya positif yang sudah kami lakukan. Nah, contohnya sebenarnya satu saja sudah melakukannya ya. Nah, berdoa sebelum dan sesudah belajar, kemudian pembiasaan sholat duha. Nah, kalau di kelas saya khususnya itu ketika pulang itu anak-anak itu salaman dengan guru dan dengan teman-temannya. Jadi salaman dengan guru dan teman-temannya serta saling minta maaf atau saling memaafkan. Kemudian ini contoh yang lain. Nah, ini contoh budaya positif. Kemarin kita menerapkan prosedur memasang dan melepas sepatu ya saja ya. Jadi ini salah satu penerapan contoh budaya positif di sekolah. Ya. Berikutnya, nah ini keyakinan kelas ya. Kemarin sudah diterapkan di kelas membuat keyakinan kelas. Nah, mungkin nanti satu saja bisa mempraktekannya juga ya. Nanti harapannya. Nah, ini salah satu penerapan kebutuhan dasar manusia ya, yaitu apa? Bertahan hidup. Nah, itu dengan anak-anak itu makan bersama. Di situ ada ya, kemarin di kelas 6 ada makan wadai Banjar. Nah, kemudian kebutuhan kesenangan, dia bermain di halaman sekolah maupun di kelas, bisa ketika satu saja mengajar nanti sisipkan ada permainan. Kemudian penghargaan bukan penghargaan ini apa? Kebutuhan dia tampil, pengakuan di depan, pengakuan diri ya, di depan tampil bersama kelompoknya, mempresentasikan hasil dari kelompoknya, diskusi dari kelompoknya. Nah, ini salah satu contoh dokumentasi penerapan segitiga restitusi. Nah, ini untuk restitusi satu saja lah, segitiga restitusi. Nah, terima kasih. Nanti sudah memenuhi panggilan Ustazah hari ini ya. Nah, gimana kabar Leti hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah. Nah, kira-kira Leti tahu nggak kenapa Ustazah hari ini menyuruh Leti untuk menghadap Ustazah? Karena Leti selamat hari ini ya. Nah, Ustazah percaya Leti terlambat itu pasti punya alasan. Nah, kira-kira alasannya apa, Kak? Karena di jalan lagi ada banjir dan jadinya macet. Terus juga waktunya agak siang. Nah, oke, ini ya Nak, karena jalannya macet, karena agak banjir dan kebetulan bangunnya kesiangan ya. Nah, jadi saja paham. Pasti bukan hanya Leti saja yang pernah terlambat. Keterlambatan itu sangat manusiawi. Ya, saya jadi meminta karena Leti sering terlambat dan Leti sangat merasa bersalah
Devi akan bersama dengan Ya, alhamdulillah ya Bapak tadi jika Leti hari ini terlambat dan mungkin kemarin juga terlambat, nah Leti masih punya waktu untuk memperbaikinya. Nah, kira-kira Leti masih ingat nggak keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama ketika masuk di awal semester 1? tentu saja bahwa di situ tertulis bahwa siswa wajib datang ke kampus. Oke ya, terima kasih. Ibu percaya Leti bisa mempraktekannya dengan baik. Ya saja insya Allah. Ya. Menurut Leti, gimana solusi yang terbaik yang bisa Leti lakukan supaya besok-besok tidak terlambat lagi? Kira-kira bagaimana? Contohnya biar berpikir. Maunya lebih pagi agar tidak terkena macet, walaupun tempatnya agak banjir. Ketika bangunnya lebih pagi dan berangkatnya lebih pagi, maka akan datangnya bisa tepat waktu karena tidak macet. Nah, solusinya sangat bagus lah, semoga bisa dilaksanakan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan bisa. Satu lagi contoh penerapan segitiga restitusi. Mudah-mudahan bisa dibuka. Waalaikumsalam Putri. Putri hari ini terlihat murung, Mak. Ada apa ya? Oh, jadi kamu bawa tugas karya sendiri. Jadi itu yang menyebabkan Putri hari ini terlihat murung dan sedih ya, Mak ya? Oke, Putri, Ibu yakin Putri tidak sengaja melakukan hal ini ya. Terlupa itu adalah hal yang biasa ya Putri, karena Ibu juga pernah melakukan hal sebelum. Kemudian kalau boleh Ibu tahu apa yang menyebabkan Putri sampai terlupa membawa tugas tersebut, Putri? Karena saya butuh buang biasa, karena saya butuh memasukkan tugas saya ke dalam tas. Saya sengaja tidak memasukkannya karena tugas saya waktu itu masih bahasa Malaysia. Lalu saat pagi hari saya hendak memasukkannya, tapi lupa karena saya Besar-besar pagi harinya ya, yang malam tadi mau diberikan ternyata paginya lupa memasukkan sayangnya. Oke, baik Putri. Menurut Putri, keyakinan kelas atau sekolah kita yang mana yang sudah Putri langgar untuk hari ini? Bagaimana seharusnya yang Putri lakukan untuk mengatasi masalah ini? Baik, sekarang silakan kamu pergi ke kantor Ibu Susi dan meminta maaf kepada Ibu Susi ya. Oke, kalau ini respon positif, respon dari siswa ya setelah melakukan ini aktornya. Kita melakukan praktek lagi. Saya bisa memotivasi karena saya tidak mendukung sampai terlambatan. Motivasi apa? Motivasi untuk kaum kita juga dan bisa terlambat. Terima kasih. สวัสดีค่ะนักเรียนคะวันนี้เราอยู่กับคุณเอยจากไอริโนโมโตะสวัสดีค่ะวันนี้คุณเอยจะมาพูด Itu satu saja, alhamdulillah materi untuk budaya positif sudah selesai. Di sini ada refleksinya, nanti silakan
Hitungan 3 berdiri. 1, 2, 3. Kita akan menghitung 1 sampai 3 ya. Kita 1 sampai 3, kelipatan 3 bilang loncat dan bilang hop ya. Oke. Dari Ustaz Rijali 1, 2, 3. tiganya hop. Ustaz Rijali silakan 1, 2, 3. Hop. 3-nya nggak usah disebut ya. Ya. 1, 2, hop kayak gitu. Silakan Ustaz. 1, 1, 2, hop. 4. 5 hop Saja 5 6, 7 8 hop. 10 Terima kasih untuk minumnya. Oke, untuk kita coba refleksikan kegiatan kita hari ini. Satu saja, mohon izin untuk menanyakan dan partisipasi seperti semuanya. Kira-kira hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah materi tadi? Dari sejarah sidang mungkin? Hal baru apa yang mengubah paradigma setelah mendapatkan? Mungkin perbedaan antara konsekuensi dan hukuman tadi sudah. Nah, Gimana perbedaannya? jadi kan antara konsekuensi dan hukuman, kalau konsekuensi itu berarti dia merasa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu, kalau untuk hukuman itu lebih ke fisik. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Rasida. Kemudian yang kedua, Ustazah Elisa. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Silakan Ustazah Elisa. Perasaannya Iya. Kira-kira apa? senang sekali karena semakin tahu bahwa disiplin yang paling penting itu adalah disiplin yang berasal dari diri kita intrinsik. Itu aja mungkin. Ya, terima kasih Ustazah. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Maksudnya mungkin apa yang ingin kita capai ya, apa yang ingin kita capai setelah kita mengetahui modul atau materi tentang disiplin positif. Silakan Ustazah Aisyah. Terkait dengan pentingnya budaya positif ya bagi siswa kita di sekolah, yang ingin saya terapkan adalah mungkin di awal dulu saya berlatih belajar menjadi pemantau dan nantinya akan menjadi manajer untuk menanamkan budaya positif kepada siswa di sekolah. Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan semuanya bisa ya saja ya. Yang terakhir, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Oh, ini dari pertanyaannya tadi ya. Jadi Ustazah Aisyah sudah menjawab. Mungkin Ustazah bisa membantu lagi untuk pertanyaan keempat. saya akan menjadi yang manajer yang lebih baik lagi. Terima kasih Ustazah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dengan adanya tadi berbagi materi tentang budaya positif, nanti satu saja dan kita semua bisa menerapkan, merencanakan, kemudian menerapkan apa yang sudah kami sampaikan bersama-sama dengan kami juga selalu memperbaiki apa yang kita inginkan untuk menciptakan budaya positif. Salah hilaf mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.